Kalau ngelihat tabel klasemen, kepercayaan diri, ya harusnya King MU gila ya. Kalau MU menang 5 kali beruntun ya. Iya. Selamatan kali itu. Selamatan. Kali ini selamatan karena ada yang benar-benar urgensinya ada gitu loh. Dan kalau misalnya dia menang lawan West Ham, Dev, terus di saat yang bersamaan Aston Villa kalah, itu udah nomor 3, Dev. Brentford lagi menang terus, Dev. Brentford ngeri nih. Dan dia sekarang nomor 6, poinnya sama sama Liverpool. Nomor 7, poinnya sama sama Liverpool. Ya Chelsea aja waktu itu kan menang ugly win pot-potan banget waktu itu. Gak usah diomongin lah Chelsea, biasa itu sih lo. Kita lagi ngomongin Arsenal, apa-apa Chelsea. Besok ya, ngomongin Persib, Chelsea juga lagi. Ya kan? Sosok biru kan kalau itu. Enggak, tapi maksud gue gini. Waktu golnya Szoboszlai, gue nonton itu, gue pikir udah Arsenal juara ini. Karena City kalah kan? Iya. City kalah kan? Jadi 9 poin tuh kalau kejadian. Ya maksud gue mungkin bisa bilang bahwa mungkin di sini turning point dari Manchester City Bang DJ. Jaelah turning point. Yang turning point. Masuk ke match week 25 di Premier League udah makin susah bagaimana menemukan cara. Sih? Mau ke 26? Iya kan bahas yang 25. Oh, 25 dulu. Sudah di match week ke-25 sudah makin susah menemukan cara untuk menghentikan kemenangan dari King Manchester United karena sudah berhasil mendapatkan 4 kali menang secara beruntun Bang DJ. Iya. Ini udah jarang soalnya. Udah lama banget ya. Betul. Kayak keajaiban dunia gitu salah satu ya sekarang. Iya, ini gue buka dulu nih. Iya, buka dulu deh. Hanya Liverpool yang kalah di match week ke-25 kemarin dari Liverpool. Big Six. Spurs juga kalah. Ya kan tadi udah sampai. Oh, iya. Ya itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini bersama gue Dev Refli dan kembali berdua bersama Bang DJ. Yeay. Tapi sebelum ngomongin Premier League, ya kita perlu bangga juga ya. Oh benar, itu prestasi yang sangat luar biasa Bang DJ. Timnas futsal. Ya ini sebenarnya ngomongnya getir juga sih ya sebenarnya. Iya. Kita hampir menang loh, Dev. Aduh sedikit lagi Bang DJ secara kasarnya secara 120 menit lah. Iya. Itu udah menang kita itu. Kok 120 menit sih emang main bola? Ya kasarnya gitu ibaratnya. Tapi emang kalau futsal waktunya bersih ya? Bersih. Mainnya cuma 2x20 plus 2x5 tapi bisa hampir 3 jam. Iya. Itulah futsal ya. Itulah futsal benar. Tapi ya bisa bikin gol ke gawang Iran 5 kali. Cuman kita Bang DJ. Memaksakan sampai babak adu penalti. Iya. Dan di babak adu penalti juga sampai benar-benar terakhir nendang itu hitungannya. Sampai sudden death kan? Iya, sudden death iya. Ya tapi udah prestasi yang cukup baik deh. Iyalah. Itu skor 5-5 tuh kayak yang di tengah lapangan itu kan tulisannya 5-5 tuh logonya tuh. Masa sih gue enggak perhatiin. Iya, udah dituliskan gitu kayaknya itu cocok loginya gitu ya. Tapi memang luar biasa sih. Iyalah, luar biasa kita. Jangan patah semangat untuk timnas futsal ya. Terutama untuk Israr ya kemarin yang gagal nendang penalti kan. Ya, tapi dia keren lah. Usia muda berani ambil tanggung jawab. 20 apa 21 tahun gitu. Iya. Cetak gol hat-trick malah. Dia bikin hat-trick, tapi memang waktu pas adu penalti katanya wasit pakai pegang bolanya sih waktu itu ya, ada macem-macem. Enggak, maksudnya di luar penalti itu dia dulu luar biasa banget gitu loh. Luar biasa. Enggak, tapi pas ngambil penalti pun dia berani ngambil tanggung jawab itu. Pokoknya jangan patah semangat. Iya, jangan patah kita semangat. Konsisten moga-moga karena nanti tahun 2028 kan 2 tahun kalau kita lagi. Masuk semifinal aja kita bisa lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia futsal, benar. Iya. Nah, kekalahan Indonesia itu jadi ngomong tuh, ayo King Indo, King MU udah menang nih barusan. Dia kan di hari Sabtu itu kan. Main bareng soalnya. Iya. King MU. Ya, tapi untuk timnas futsal udah bagus banget. Kalau gue sih memprediksi Bang DJ nanti ketika Piala Dunia futsal diadakan, di situ kita akan juara Asia nanti di situ. Maksudnya kita lolos sebagai juara Asia. Ya nggak ada yang mustahil sih. Nggak ada yang mustahil. Moga-moga ya. Iya. Tetap semangat. Oke, itu sedikit update dari timnas futsal ya. Kalau untuk timnas senior kita belum ada info apa-apa. Baru John Hetman udah kemana-mana ya kemarin ke Persib Bandung. Nyamperin pemain-pemainnya juga yang lain. Jadi belum ada update sampai bulan depan lah kurang lebih. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Tapi sebenarnya tengah pekan ini Dev, ini kan syuting kita Senin siang ya. Tengah pekan itu sebenarnya Premier League bergulir lagi. Iya benar. Match week ke-26. Karena di akhir pekan FA Cup ternyata. Ternyata FA Cup. Akhirnya kita bisa nonton Manchester United main tengah pekan. Ya kan itu sebenarnya kan. Dan kita nunggu apakah dia bisa bikin 5 kemenangan beruntun. Iya benar. Demi supporternya. Masa demi supporternya doang? Ya kan ada satu tuh mau potong rambut kan. Iya kan? Iya udah berapa ratus hari gitu kan. Itu dia makanya. Ya, tapi kita bahas yang akhir pekan dulu Bang. Oke, boleh.
Ini kan dibuka sama Leeds sama Nottingham Forest. Ya. Cuman kayaknya nggak begitu menarik lah. Menarik lah, menang 3-1 ya kan Leeds United kan. Iya. Dan ini sebenarnya jadi patokan, Dev, karena kemenangan Leeds ini yang akan membuat bara api di tengah pekan, karena Leeds akan menghadapi tim lo Chelsea. Dua tim yang sama-sama di pekan ke-25 kemarin menang dengan bikin 3 gol. Iya benar. Itu sebenarnya. Skornya sama kan 3-1 Ya, juga. tapi kalau lo nggak mau bahas Leeds United sama Nottingham Forest, oke lah kita langsung bahas. Langsung bahas ini. Manchester United Pembahasan dan yang sangat Tottenham utama dan Hotspur. terpenting. Yang main ini. lebih dulu dari final futsal ya Iya kan. benar. Itu gua jujur aja tuh nontonnya jadi terganggu tuh. Ini gue Bukan handphone, terganggu sih. TV. Iya, di karena futsal, kita iya. nonton futsal juga. Iya. Tapi ya lagi-lagi ya Dev ya, akhirnya setelah 8 pertandingan nggak bisa menang lawan Spurs, Iya kan? Iya kan? Iya benar. Setan Merah bisa menang dan menangnya 2-0. Lepas ya di babak pertama tuh Spurs sudah bermain dengan 10 orang karena Christian Romero mendapatkan Iya. kartu merah. Iya. Tapi yang menarik, gue seneng banget golnya Bayern Munich. Itu kayak di setting latihan gitu ya. Sepak pojok, Kobe Mainu bisa ada di situ sendirian, tarik mundur ke belakang, disikat dengan baik. Ya sikatnya kan nggak kenceng-kenceng amat sebenarnya, kayak flashing gitu kan. Iya, ke pojok banget tapi Ke pojok itu. banget. Itu akurat banget itu. Akurat banget. Ini berarti gol Mbeumo ketiga kalau nggak salah selama MU dipegang Michael Carrick. Iya. Itu sih. Walaupun di babak kedua kok kayaknya sulit banget buat MU untuk dapat gol kedua. Karena sebenarnya kan Spurs main 10 orang. Ya, tapi Spurs sebenarnya bermain cukup berapa, tapi satu hal yang menurut gua cukup diberikan apresiasi, itu pemain MU sabar. Iya, kayaknya dari faktor itu juga Bang DJ. Maksudnya kan gua malah justru di awal babak pertama waktu main 11 lawan 11 ya. Ya mainnya masih cukup imbang lah dua tim gitu kan. Ke MU dapat corner kick ya, kalau kata fansnya sih ini corner kick yang tidak butuh kerumunan yang merugikan kiper lawan katanya gitu. Kayak kerumunan yang dibikin oleh Meriam London. Iya, gitu udah nggak kan. usah disebutinnya, Iya, udah itu aja pokoknya. Itu skema yang bener-bener bagus banget sih Bang DJ untuk corner gitu, dan bisa mendapatkan gol, dan gua rasa sih kan nggak lama dari situ kartu merah ya. Ya. Dan kalau gue bilang ya berdasarkan omongan lu, pemain MU bisa lebih sabar karena memang gua rasa MU udah pemainnya nggak sebegitu ngototnya juga Bang DJ. Maksud gua kan ya fair lah melihat serangan-serangan dari Tottenham, masa ya apa ada yang sebagus itu kan, maksudnya Enggak sih. nggak ada juga, itu dia maksud gua ya. Jadi maksudnya MU para pemain ini udah tahu bagaimana mengendalikan permainan, kan benar-benar mengendalikan permainan gitu Bang DJ. Jadi nggak butuh yang ngotot-ngotot banget, ya kayak udah ngerasa emang jago Bang DJ gitu. Iya. Udah ntar juga gue menang gitu kasarnya. Sampai dapat gol kedua ya. Sampai dapat gol kedua. Iya. Ya, gue pikir Sesko yang bakal kena kepalanya itu, tapi ternyata kakinya bolanya nyampe ke kaki Bruno kan? Fernandes. Iya. Dan akhirnya bikin gol lagi. Fernandes tuh terakhir MU menang lawan Spurs, itu Fernandes yang bikin gol. Kalau nggak salah waktu 2-0 Fred sama Fernandes. Musim itu zamannya Cristiano Ronaldo masih ada di situ. Kayaknya. Iya. Apalagi Bang DJ yang Ya kalau gue ngeliatnya itulah artinya kemenangan yang pantas, dan ini kemenangan keempat beruntun. Kemenangan yang sebenarnya kalau di papan klasemen kan waktu itu setelah MU main kan udah memastikan ya apapun hasilnya gue akan tetap nomor 4. ya kan. Tetapi akhirnya berjarak hanya 3 poin dari Aston Villa karena Aston Villa ditahan imbang 1-1 oleh Bournemouth, iya kan? Iya. Seperti itu. lawan West Ham nanti Ya ini akan gimana Bang J? Ya, Kan ini, sama West Ham nih katanya dia lagi di bawah berusaha untuk ini. Nah, gimana? Ya kalau ngelihat tabel Yeah. klasemen, kepercayaan diri, ya harusnya King MU gila ya. Kalau MU menang 5 kali beruntun ya. Iya. Selamatan kali itu. Selamatan. Kali ini selamatan karena ada yang benar-benar urgensinya ada gitu loh. Dan kalau misalnya dia menang lawan West Ham, Dev, terus di saat yang bersamaan Aston Villa kalah, itu udah nomor 3, Dev. Karena selisih golnya sekarang tuh MU tuh plus 10, Aston Villa plus 9. Oh iya benar. Iya kan? Iya benar. Jadi kalau menang 1-0 aja kemudian Aston Villa kalah, udah nyalip. Gue nggak ngerti sih rumus matematika apa yang bisa menjelaskan MU ada di nomor 3 gitu. Ya sesuai pembukaan gue tadi, ini udah masuk match week 25. Ya 26. tapi gini, West Ham kan juga butuh cara untuk bisa keluar dari jeratan degradasi ya. Iya. Mereka sekarang nomor 18 kan, Dev. Dan
ya menurut gue sih nggak ada jalan lain, mereka harus tampil sebaik mungkin menghadapi Manchester United. Sebenarnya kalau dilihat dari materi pemain, West Ham tuh punya, walaupun pemain-pemainnya menurut gue udah agak-agak tua ya, tapi pemainnya udah tampil sering bersama dari musim ke musim, kayak Jarrod Bowen, Thomas Soucek, Lucas Paqueta, ya kan. Jadi menurut gue sih udah saling ngerti. Cuma ya ini ambisinya Manchester United yang sedang tidak ada batasnya ini akan menjadi kesulitan tersendiri buat West Ham United. Dan kalau kita ngelihat bagaimana Carrick memainkan strateginya kepada para pemainnya, itu benar-benar berjalan dengan baik gitu. Gue ngelihat Bruno Fernandes ya tetap tampil oke. Mbeumo makin beringas. Cunha juga meskipun kemarin gak bikin gol, tapi pergerakan tanpa bolanya, buka areanya juga cukup bagus gitu. Termasuk Benjamin Sesko ketika dia dimainkan dari bangku cadangan, dia juga cukup baik. Amad Diallo bagus. Jadi gue juga bingung tuh kalau misalnya Patrick Dorgu kelar dari cedera, Amad Diallo lagi bagus begitu ya kan. Tapi yang jelas makin matang nih kerjasama antara Kobbie Mainoo dan Casemiro yang bermain secara jangka. timnya Itu loh ya, bahkan ya itu kan Cristiano Romero juga kemarin kan gara-gara ngasarin Casemiro. Terus di lini belakang komunikasi sih kalau gue lihat para pemain MU jalan nih ya, Dalot, Luke Shaw, Lisandro Martinez, Harry Maguire, ya dengan penjaga gawang juga ya menurut gue jalan kayak gitu. Ya menurut gue sih ini laga akan dimenangkan oleh Manchester United, dan kalau 5 kali beruntun ya berarti fansnya potong rambut. Gue rasa itu akan memenuhi headline media massa di Inggris deh kalau misalnya kejadian kayak gitu deh. Hah? Bukan MU-nya menang gitu loh, tapi akhirnya potong rambut. Ya kan luar biasa loh. Iya. Ya bener lah, luar biasa lah, maksudnya inilah kepintaran atau kecerdikan dari Michael Carrick ya gitu. Maksudnya dia tuh magisnya dia sebagai, ya walaupun sebagai pemain dan sebagai pelatih, ternyata masih, kalau gue bilang ya sih justru masih ada Bang DJ. At least sampai akhir musim lah gitu. Untuk meramaikan di papan atas, merepotkan ya mungkin tim-tim kayak Aston Villa, mungkin nanti bakal ujung-ujungnya ngejar City dulu, atau nanti ujung-ujungnya bakal ngejar Arsenal, ya itu bisa, gue bilang sih bisa terjadi nih di bawah Michael Carrick. Iya, tapi nggak usah terlalu berpikir macam-macam lah. Maksud gue MU step by step. Kalau dia bisa menang 5 kali, abis itu bisa menang 6 kali. Ya siapa tahu kayak gitu. Tapi yang jelas fans udah banyak yang cerita tuh, banyak yang ngobrol gitu kan. Langsung kasih kontrak permanen aja kali ya, ngapain juga pakai kan interim ya sekarang ya? Interim. Iya kan, masih sementara ya. Cuman kalau so far sih ngelihat entah fans atau siapa gitu, ngelihat ya pundit-pundit lah gitu, ngerasa bahwa kayaknya masih belum deh untuk Carrick buat jadi permanen gitu. Nggak tahu dah, masih belum tahu, masih mau melihat dulu gitu. Dan karena kan di luar juga pelatih-pelatih yang ya dalam tanda kutip nganggur lah, nama besar masih pada ada kan gitu. Pada masih belum ngelihat Michael Carrick untuk jadi permanen dulu sih gitu. Tapi ya kalau melihat performa Carrick bersama MU sampai detik ini sih, ya gue sih udah dibilang di edisi lalu ini. Udah oke lah. Udah bagus. Lu bayangin ya, 9 poin dari the Big Six. Iya. City, Arsenal, Spurs. Rata loh, MU udah bisa menang lawan semua. Udah lawan Big Six. semua the Big Six. Musim ini ya. Iya, 9 poin ya kan. Terus udah menang 2 dari tim London, Fulham, Spurs. Tinggal besok West Ham. Kalau 3 the Big Six, 3 London, kejadian nih menang beruntun. Ya kan? Ngeri bang. Tapi kalau nggak menang beruntun, ya udahlah. Oh iya. Kita bisa mulai bilang sama fansnya yang belum potong rambut, kita mulai lagi dari nol ya kan, bisa gitu kan, kayak SPBU mana gitu ya kan. Yeah. Tapi lawan West Ham ya harusnya menang lah. At least sampai West Ham gue juga yakin masih menang lah ini. Udah berbeda situasinya. Karena waktu bener. pertemuan pertama kan mereka cuma imbang 1-1. Iya. Oke, itu dari King Manchester United. Kita akan lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya Bang DJ. Ini ada Arsenal. Ini menang cukup meyakinkan juga di Emirates. Victor Gyökeres cetak brace. Luar biasa dari secara permainan. Lagi-lagi sesuai dengan omongan lu, Zubimendi Bang DJ. Kan gue udah ngomong Gyökeres, Zubimendi 2 itu ya kemarin. Zubimendi. Iya, sebelumnya kan Gyökeres dia kan bikin gol ya kan, melawan enggak garis merahnya, benang merahnya. Leeds United dia bikin gol 3. Sama Burnley dia bikin gol 1. Kemarin sama Sunderland 2. Lo tau kan 3 tim ini? Iya benar. Tim promosi. Siapa masternya Arsenal?
Gyökeres, brace lagi ya kan. Nah Zubimendi lepas dia dari gol, menurut gua, kan dalam beberapa pertandingan terakhir dia jadi starter terus nih. Emang starter terus dia. Iya maksud gue kadang kalau dalam kondisi normal kan agak persaingan cukup ketat di Arsenal, ada Odegaard Enggak, maksud juga. gue dari awal musim kayak Zubimendi tuh udah starter, kayak cuman kalau rotasi baru dia nggak Kadang diganti dengan Mikel Merino sebelum Mikel Merino bisa main ke depan ya. Terus Declan Rice dia duetnya gitu. Tapi lu bayangin ya pergerakannya Zubimendi, bagaimana dia menjadi salah satu kepingan puzzle di lini tengah yang bisa menusuk ke depan juga. Itu cukup bagus, ditambah ya kemarin akurasi tendangannya yang cukup baik ya. Itu bola bagus banget kan, tendang dung nanti yang ke sana kayak gitu. Dan yang paling penting ya Gyökeres bisa bikin gol lagi gitu kan. Jadi dia total udah bikin 6 gol ke gawang tim promosi. 3-0. Ya kemenangan yang memang sudah seharusnya didapat, meskipun lagi-lagi ya Dev, sebenarnya Sunderland kan tim yang cukup solid ya. Kemarin kayaknya Sunderland udah mulai kendor sih Bang Diji. Agak kendor, tapi sebenarnya kan di antara Sunderland, Burnley dan Leeds United tim promosi yang kinerjanya lumayan lah musim ini gitu. Kemenangan yang membuat Arsenal nyaman di puncak, dan pekan ini kan dia akan berhadapan dengan... Sekarang sih nggak nyaman sih. Kenapa? Ya hasil semalam City Liverpool, ntar kita bahas deh. Ya masih selisih 6. Kontrol masih di mereka. Iya kan? Iya. Arsenal tengah pekan lawan siapa? Lawan Brentford ya? Di Brentford away. Nah, ini yang justru akan menjadi tantangan. Disinilah mungkin Arsenal bisa kehilangan poin. Itu dia maksud gue. Brentford lagi menang terus, Dev. Brentford ngeri nih. Dan dia sekarang nomor 6, poinnya sama sama Liverpool. Nomor 7, poinnya sama sama Liverpool. Ya Chelsea aja waktu itu kan menang ugly win, pot-potan banget waktu itu. Gak usah diomongin lah Chelsea, biasa itu sih lo. Kita lagi ngomongin Arsenal, apa-apa Chelsea, apa-apa Chelsea. Besok ngomongin Persib, Chelsea juga lagi. Ya kan? Sosok biru kan kalau itu. Enggak, tapi maksud gue gini. Brentford kemarin lawan Newcastle, partainya panas loh itu. Iya. 3-2 loh, Dev. Oh iya benar. Dia main tengah malam ya ini. Main di kandang di St. James Park yang lo selalu bilang Newcastle kalau main di St. James Park kan gairahnya berlipat-lipat ganda kan. Iya. Tapi Brentford bisa raih kemenangan. Artinya gue mau ngomong, dia main menghadapi Arsenal. Ini juga punya, lagi-lagi kan ini tim sesama London, gengsinya lain. Yang kedua, dia bisa mengalahkan si pemuncak klasemen. Kalaupun Brentford nggak lolos jadi juara, nggak masuk 4 besar sekalipun, mungkin dia akan diingat menjadi salah satu pengganggu kenapa Arsenal gagal juara. Iya. Kalau Arsenal gagal juara di akhir musim. Dan itu punya, karena mainnya cukup kompak mereka gitu, cukup rapat, cukup kompetitif, cukup nggak gampang kalah gitu loh, nggak gampang menyerah gitu loh. Iya. Ya dia bener-bener kompak. Iya. Defense, build up, nyerang kompak Brentford nih. Ya kalau gue ngeliat ya justru Bang, di putaran pertama tim yang bermain kayak gini itu justru Sunderland. Ya, tapi salah satunya. Menuju putaran kedua ya Brentford yang main kayak gini gitu. Brentford. Makanya ya mungkin bisa terjadi juga nih nanti di akhir pekan kalau misalkan Arsenal cukup sulit ya untuk cetak gol, atau mungkin bahkan mungkin nyerang lah, harus benar-benar Arsenal harus bisa lebih ekstra lagi Bang Nija, karena memang tadi udah lu bilang kan ya di St. James Park aja bisa menang 3-2 di comeback kan, itu udah 2-2 di comeback jadi 3-2 gitu. Tapi kalau ngeliat dari Arsenalnya sendiri emang kemarin lawan Sunderland ya gue nggak nyangka Sunderland bakal se-layback itu sih, bakal apalagi ngeliat laga pertama 2-2 kan. Itu dia, makanya patokannya kan laga pertama. Itu menjadi kemenangan yang sangat-sangat nyaman buat Arsenal gitu. Dan di match kali ini di tengah pekan nanti ngelawan Brentford ya, selain dia harus bekerja lebih ekstra, bekerja lebih keras lagi karena permainan Brentford yang lebih kompak itu ya Arsenal harus bisa memanfaatkan segala peluang yang dia miliki Bang. Maksudnya kalaupun dia banyak miss chance ya gue sih nggak bakal berharap Arsenal bisa, nggak bakal berharap ya ngelihat Arsenal menang tuh jadi susah gitu loh. Tapi gue nggak bilang Arsenal bakal kalah sih. Gue cuma mau bilang bahwa ini laga akan sangat berat. Keras. Iya. Tapi kalau Arteta punya kecerdikan dan itu bisa diimplementasikan secara matang oleh para pemainnya di lapangan, termasuk memaksimalkan lagi bola-bola mati, sepak pojok, termasuk tendangan bebas, set piece, apapun. Menurut gue cukup oke. Karena kita ngelihat juga kalau kita lihat bahwa Arteta mau rotasi pemain, kan sebenarnya antara pemain utama dengan pemain di bench juga sebenarnya kualitasnya nggak jauh beda kayak gitu. Dan mungkin dalam hal ketika ada kebuntuan bisa jadi Declan Rice ini Dev akan jadi penentu juga nih.
tendangan bebas misalnya. Kali ini Declan Rice lu. Ini asal ngomong ya. Tapi biasanya Makanya jangan lu tanya. Kali ini Declan Rice. Gue takut ditunggu sama para penggemar. Bang DJ ngomong apa nih, pasang ini katanya kayak gitu. Kemarin di komen ada yang ngomong menit 40 bener kejadian Indonesia masuk final bang gitu. Iya kan kita udah optimis lawan Jepang ya kan. Tapi waktu kita tapping belum. Ya makanya. Jepang kuat juga ya. Berarti kan ada yang nonton tuh menit 40 kan berarti. Emang ada yang nonton, emang nggak ada yang nonton, lu gila lu. Ya tapi gitu lah, artinya Arsenal dia akan punya cara untuk bisa jadi pemenang di laga nanti. Ya sengit sini kalau ya gue sih memprediksi nih Arsenal kalau menang pun menang tipis gitu. Kalaupun enggak ya, kalau nggak bisa memanfaatkan semua peluang yang dia punya. Ini main di Brentford kan? Main di Brentford. Ya di GT Community, yang penting lu bisa bawa pulang kemenangan. Iya. 3 poin itu untuk mengamankan terus margin dengan yang ngikutin di belakang gitu. Oke, itu dari Arsenal ya. Tapi kalau gue sedikit ya untuk Arsenal posisinya lagi nggak nyaman sih ini untuk Arsenal. Nggak nyaman apa kayak orang bisulan gitu, nggak nyaman buat duduk. Apa gimana sih? Ya nggak, maksudnya City kan kemarin udah menang Bang DJ, menangnya juga menang cukup oke lah itu di Anfield gitu. Kayaknya bakal jadi booster juga. Cuma nanti gue nggak mau bahas itu dulu. Cuman buat Arsenal posisinya lagi kurang nyaman aja gitu. Dia masih poinnya masih selisih 6 kok. Ya udah ntar gue bahas dah pas bahas City Liverpool. Ya. Chelsea dulu Bang DJ. Chelsea. Gila. Gue tuh udah lama nggak ngelihat Cole Palmer main jadi starter ya. Yeah. Tiba-tiba dia bisa bikin hat-trick itu di babak pertama. Kalau gue ngelihat di FPL, hampir nggak ada yang pasang Cole Palmer. Maksudnya gini, sedikit yang pasang Cole Palmer. Karena ngelihat kinerjanya kadang-kadang juga sering jadi cadangan, ya kan? Iya. Ya gue pasang Joe Pedro jadi kapten, lumayan ada dapat assist 2 karena penaltinya dia. gitu. Ya. Tapi gini Dev, sekali lagi ya, Liam Rowe Senior tuh menurut gue nggak bisa bilang ini fase bulan madu ya, tapi apa yang mau dia sajikan bersama Chelsea dari game ke game itu kelihatan kok. Meskipun ya itu hanya di babak pertama ketika menghadapi Wolves kemarin, di babak kedua menurut gue sih tidak seberingas yang seharusnya. Yeah, okay. Gue pikir begitu Cole Palmer hat-trick 3 gol, ini bakal kejadian kayak musim lalu yang 6-2 gitu kan. Malah agak sulit gitu untuk bisa nembus pertahanannya Wolves. Tapi lepas dari Cole Palmer, gue ngelihat selain Joe Pedro ya, yang di depan juga cukup lincah ya, bikin peluang. Enzo Fernandez emang menurut gue salah satu pilar utamanya Chelsea, mau pelatihnya hari itu Enzo Maresca maupun dia udah ngalamin berapa pelatih gitu kan. Betul. Gue tuh tiba-tiba kepikiran apakah Enzo Fernandez ini kayak semacam Frank Lampard di masa Chelsea. Nggak, maksudnya dia bisa memainkan peran itu loh, Dev. Dia bisa main sebagai pemutus serangan, dia tipe fighter, tapi dalam beberapa kesempatan ketika dia punya peluang, dia bisa bikin gol, termasuk dari penalti. Itu menurut gua salah satu keuntungan dari gua ngelihat laga kemarin tuh. Yeah. Itu dari gua. Kalau Cole Palmer bikin gol 3, ya udah seharusnya Cole Palmer ketika kembali ke posisinya atau kembali ke performasinya, dia bikin gol atau assist itu udah jadi kerjaannya dia, meskipun katanya dia lagi homesick atau apa kayak gitu. Gue sih gitu. Ya kalau gue ngelihatnya cukup kurang lebih sama kayak ngeliat MU Bang DJ. Maksudnya dia udah dapet 3-0 lawan Wolves gitu. Mungkin maksudnya gue ngelihat, lu pasti nggak puas harusnya. Kalau 3-0 ini harusnya bisa dihabisin lebih banyak. Oh enggak, di kondisi kayak gini justru maksud gue ya kan gue kemarin bilang kemenangan 2-0 pun udah cukup gitu loh untuk Chelsea gitu. Karena posisinya lu habis gagal di semifinal, terus juga menatap lagi ini untungnya lawan Wolves yang menang 2-0 juga udah cukup buat gue gitu. Makanya ketika kemarin dapat 3 gol ya dapat gol tambahan ya kita lebih senang. Kalau enggak pun ya udah lu maksimalin pertahanan lu aja yang benar gitu. Dan ternyata cuma kecolongan 1 doang kan. Ya menurut gue kecolongan 1 dari tim Pak juru kunci sih. Karena karena gue ngelihat responnya Chelsea di babak kedua itu emang ya udah kita udah tinggal ngamenin 3-0 ini aja Bang DJ gitu loh maksud gue. Jadi mungkin ya selain untuk menjaga stamina, selain untuk menjaga fitness atau kebugaran untuk match di tengah pekan nanti ternyata masih main juga gitu loh. Gue rasa di babak kedua yang dilakuin sama Chelsea ya bermain dengan cukup aman aja gitu, nggak ada gue juga ngeliat udah nggak ada. Tapi lu lihat kan kebobolannya kayak gimana caranya? Iya. Ya kan maksudnya lu mesti was-was dong kalau setiap itu kan dari sepak bola kan? Iya kurang iya. Iya. Ya, nggak maksud gua
lu udah unggul 3-0 duluan gitu loh. Iya. Dan unggul kecolongan 1-0 itu kan di menit udah 55. Masa sih? Iya, setahu gue masih belum ada 1 jam pertandingan. Kalau gue nggak salah ingat Oh, ya. iya benar. Iya kan? Lu gimana fansnya lu? Lupa banyak lupa nonton ya. banyak match kan. Nonton MU sih. Ya nggak maksud gua pun di situ kebobolan 1 ya udah gitu. Karena Iya. lawan Wolves yang dalam tanda kutip notabene iya bisa lu kontrol dengan baik dari secara segi permainannya juga gitu loh. Makanya di babak kedua lu udah nggak ngoyo, udah nggak ini nggak apa. Ya udah nggak apa-apa, yang penting lu udah ngunci keunggulan itu lebih dulu. Kecuali ketika zamannya Enzo Maresca, lu baru menang 1-0, lu main begitu baru. Iya. Kalau ini kan ya udah 3-0 udah. Tapi tetap aja sih buat lah. gue tuh kalau klub yang haus kemenangan, haus gol, siapapun pemainnya harusnya akan menunjukkan itu. Gue nggak bilang dia tidak menunjukkan itu ya, tapi hasil akhirnya enggak gitu. Tapi secara kalau menilai Rosenior ya Bang DJ, gue sih masih butuh pembuktian lebih banyak lah dari Iyalah. Kalau lu bandingin sama Enzo Maresca di musim pertamanya, malah menurut gue, kalau Enzo Maresca kan dapat Conference League. Bukan secara Enggak, prestasi kalau atau ngomong trofi. piala ya, kita ngomong piala. Menurut gue sih targetnya Rosenior itu menurut gue hari ini bagaimana dia bisa finish 4 besar di Liga Inggris, melangkah sejauh mungkin di Liga Champions. Iya itu Ya kan? dua itu ya. Juga di FA Cup. Itu yang membuat dia akan punya kepercayaan dari manajemen gitu dan dari pemainnya gitu. Ya nanti tinggal kita lihat di bursa transfer dia akan lihatnya seperti apa sambil dia mantau. Kalau zaman Enzo Maresca kan kita selalu bilang Chelsea ini tim muda. Iya benar. Iya kan? Ya sekarang timnya udah nggak bisa dibilang kayak gitu lagi Ya sih. jangan dibilang muda Kalau dong. menurut gua iya. Tapi Enggak, dia maksudnya punya talenta, punya potensi yang emang harus bisa kalau jadi meledak gitu pada waktunya. enggak kalau ngomonginnya situasi sekarang dalam segi prestasi, gue juga nggak yakin si Liam Rosenior ini bakal kayak Enzo Maresca di musim pertamanya dia. Dan gitu. itu harusnya dimaafkan. Iya itu. Tapi maksud gue pengen lihat game by game, Betul. terus in game management, Betul. terus bagaimana manajemen dia ketika lo berganti dari turnamen A ke liga, terus misalkan dari liga ke turnamen itu yang masih mau gue lihat Bang DJ. Karena Enzo Maresca buat gue dalam menghandle itu ya di musim keduanya sih ya itu agak kurang gitu. Nah itu yang masih mau gue lihat. Dan ini menghadapi Leeds United lagi-lagi Dev, ya kan? Ini juga Ini laga tricky loh. Tricky. Ingat dong di game pertama, ingat. iya kan? Salah satu tim yang mengalahkan Chelsea. Chelsea kalah sama Sunderland nggak? 3-1. Nggak, sama Sunderland kalah juga. Oh, kalau Sunderland kalah 2-0 apa 2-1? Iya kan? Sama Leeds kalah kan? Tim promosi kan? Iya. 3-1 kalau nggak salah kan? Sama Leeds 3-1. Iya. Ingat banget gue itu. Dan Leeds lagi enak mainnya gitu, Iya. meskipun dia juga lagi nggak berentetan menangnya. Tapi Leeds kan lagi berusaha. Ini kalau nggak salah ya Dev, Leeds itu lagi ngejar Tottenham Hotspur di posisi, kan Leeds sekarang ada di posisi 16 kalau nggak salah. Iya benar. Poinnya sama deh kalau nggak salah sama Spurs, ya kan. Jadi kalau dia bisa mengalahkan Chelsea, ini akan menjadi keuntungan tersendiri buat Leeds untuk bisa nyodok lagi ke atas. Iya. Dan salah satu pemain Leeds yang harus diawasi benar-benar oleh para pemain belakangnya Dominic Calvert-Lewin itu. Dia semenjak pindah Leeds jadi cetak gol mulu, padahal di Everton nggak kelihatan sama sekali. Oh, dia sempat jadi pencetak gol lumayan di Everton, tapi maksud gue dia kadang-kadang one season gitu loh. Jadi satu season dia bagus banget, abis itu season. Tapi ini maksud gue dalam kapasitas Leeds kondisinya kayak gini, ini bisa berbahaya, ya kan? Jadi jangan-jangan musim ini Chelsea 2 kali kalah. Ya ini juga yang mau gue lihat dari Liam Rosenior juga Bang DJ, bagaimana in-game management dia gitu. Maksudnya kan walaupun di kekalahan dari Leeds yang sebelumnya kan bukan di bawah dia nih. Ya. Nah yang tadi di bawah dia ini kayak gimana gitu, responnya dia terhadap match ini kayak gimana, itu juga yang masih perlu dipantau dan dilihat juga Bang DJ. Ya gitu. kita lihat lah. Mainnya di Stamford Bridge ya? Stamford Bridge sekarang. Stamford Bridge. Iya. Okay. Ya kalau misalkan ngelihat performa dari Leeds sekarang menang tipis atau ugly win bisa lah ini untuk Chelsea gitu. Atau kalau misalkan mau diselesaikan dengan kekuatan atau dengan power penuh, power penuh. Ya, bisa power aja. Penuh dong. Iya, karena kan nanti di akhir pekan mainnya juga di FA Cup, lawannya juga masih Hull City gitu. Jadi masih bisa. Ya pokoknya Chelsea harus menang. Caranya gimana? Membunuh sekejam-kejamnya. Udah kayak gitu. Ya kan? Oke, itu dari Chelsea kita langsung masuk ke match pamungkas Bang Jen. Match pamungkas di match week ke-25 ya. Itu drama ya, full of drama. Full of drama gue, gitu. Ya kan? Laga cukup ketat, tapi sebenarnya di babak pertama sebenarnya Manchester City itu jauh lebih dominan kalau sepemantauan gue. Secara ball position iya, tapi secara pembuatan peluang gua rasa di babak pertama cukup imbang lah ini dua. Iya, tapi menurut gue Manchester City lebih dominan. Beda di babak kedua.
Liverpool punya pegangan yang lebih baik dan gila sih kalau gue ngeliat Dominic Szoboszlai yang menjadi, menurut gue kemarin pertandingan itu Dominic Szoboszlai ya. Iya. Bagaimana dia tendang. Iya udah. Itu kan waktu ngelawan Arsenal, ingat gak yang Liverpool menang 1-0 lawan Arsenal, ingat. buntu semua tendangan bebas kayak gitu kan. Gila lo, dia bikin gol lagi. Kayaknya gol-gol terakhir dia tuh tendangan bebas ya. Iya. Rata-rata dari free kick. Bayangin aja tuh sekelas Donnarumma nggak gerak gitu. Ya, itu kan pojok banget Bang, tiang. Masa sih? Tiang itu. Ya tapi nggak terantisipasi gitu loh. Ya mungkin Kan Donnarumma. emang sih kalau lihat dari belakangnya Donnarumma ya, kamera dari itu ya. Iya. Tuh celah banget tuh ya. Iya, iyalah itu kan tinggi. Iya. Posisinya. Nah tapi lepas dari itu, sebenarnya bagaimana Manchester City comeback itu sebenarnya poinnya. Iya sih. Iya kan? Iya. Lu kan Itu nggak disangka-sangka. Sebelumnya kita ngomong kan, apa iya Manchester City bisa mengalahkan Liverpool yang juga lagi oke-okenya, di mana Ekitike sama Florian Wirtz lagi oke-okenya gitu kan. Tambah lagi kemarin pertandingan sempat kebobolan 1-0, golnya aja keren banget. Iya. Tapi menurut gua disitulah Manchester City menampilkan mental pemenangnya. Ya gue sih nggak disangka-sangka ya Bang DJ. Gue kan nonton cuma sampai menit 70-an sebelum free kick lah gitu. Gue nonton cuma sampai situ doang. Kayaknya Ya? lumayan. Kayaknya ini match bakal menang tipis 1-0 buat Liverpool. Buat Liverpool gitu kan. Dan ternyata pas gue baca grup, oh iya benar Liverpool udah menang 1-0. Iya. Tapi sebenarnya benar deh. Waktu golnya Szoboszlai gue nonton itu, gue pikir udah Arsenal juara ini. Karena City kalah kan? Iya. City kalah kan? Jadi City 9 kalah. poin tuh kalau kejadian. Ya maksud gue mungkin bisa bilang bahwa mungkin di sini turning point dari Manchester City Bang DJ. Jaelah turning point. yang turning point. Putar balik nih gini. Putar balik. Iya. Karena jaraknya cuma 6 poin Bang DJ ya. Ya mungkin Ya dari sebelum pertandingan juga 6 poin. Masa sih enggak lah. Ya sebelum pertandingan kan 6 poin. Arsenal menang, City menang tetap 6 poin. Ya nggak maksud gua. That's simple. Bukan. Ini kan lawannya Liverpool yang notabene sulit. Artinya buat lu menang lawan Liverpool berarti tetap 6 poin, itu berarti luar biasa kan. Luar biasa, dan ini bisa jadi booster yang balik untuk City yang sebelumnya mainnya nggak konsisten. Betul. Berkat match dari ini udah kelihatan nih lawan City mentalitasnya udah kelihatan. Ya, abis pernah ditekuk MU ya kan. Itu dia maksud gua. Nah nanti ke depannya kalau misalkan Arsenalnya kepleset dikit itu bakal jadi blunder, jadi bagi bumerang Arsenal buat juga. Arsenal. Iya, karena City udah nggak ngelihat obstacle yang gua nggak. Dan Pep Guardiola juga bilang kok, Dev, mengejar Arsenal tuh nggak mustahil. Itu dia maksud iya gua. kan? Jaraknya cuma kecuali kalau jaraknya udah 9 poin. Agak Mungkin jauh ya. Mungkin agak jauh karena jaraknya udah 6 poin nih. Nah itu termasuk pekan tengah nanti. Iya kan? Iya. Ketika Arsenal ketemu Brentford. Tapi bener loh cocok logi kita loh. Apa? Sebelum kemarin itu kan. Jadi kalau City ketemu Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Oh iya. Pertandingan pertama dan yang kedua tuh pokoknya hasilnya kurang lebih sama aja. Sama. Jadi kalau Liverpool menang, Liverpool akan menang lagi. Iya benar. Nah kemarin jarang seri lah ya. enggak, kalau seri lagi. Enggak, maksud gua jarang di putaran pertama City menang, putaran kedua Liverpool. Cuma sekali tuh. Cuma Jadi sekali kalau kan? ngeliat polanya, oh iya benar City menang, dan kejadian loh. 3-0, 2-1. Kayak gini-gini cuma ada di half time break. Iya lah. Sombong banget. Tapi City lawan siapa tengah pekan? Fulham. Wah, ngapain Fulham ya? Mainnya di Etihad gitu. Ya, yang gue seneng tuh cuma satu lah. Erling Haaland udah bikin gol lagi. Iya. Itu sama kayak Thiago juga bikin gol lagi. Walaupun dua-duanya pekan kemarin bikin golnya lewat penalti. Tapi kita harus sepakat kan, penalti nggak segampang itu. Penaltinya Haaland kebaca sama Donnarumma. Iya. Sama Donnarumma. Alisson. Sama Alisson. Cuma emang keras dan ke pojok. Iya. Ya ini membuat gue yakin bahwa menghadapi Fulham nanti Erling Haaland akan memperlihatkan keberingasannya untuk bisa bikin gol. Nah itu juga yang gue takutin, makanya kenapa Arsenal hati-hati ya kalau Haaland udah cetak gol nih walaupun penalti. Suka takutnya berunut. Itu Suka berunut, kayak berseri, kayak serial thriller yang seru itu ya. Iya, benar. Maksud gue gitu. Sementara Liverpool lawan siapa deh? Liverpool lawan Sunderland, mainnya di Sunderland. Ya aduh, pertandingan pertama di Anfield aja seri itu kalau nggak salah. Nah itu, ini kan hasilnya nggak baik dari Liverpool nih. Kemarin kan di match lawan City itu Arne Slot berusaha untuk konsisten kan, karena sebelumnya udah menang juga. Tapi kalau kemarin lawan City udah kalah, jarak poin udah 3 poin atau 4 poin gitu sama Chelsea. Dan kalau nanti hasilnya
nggak menang penuh juga, nggak 3 poin juga di Sunderland. Ya bye-bye sih Liverpool. Sorry to say nih, MU sama Chelsea udah naik jauh. Iya, udah ketinggalan 4 poin kan dia sama Chelsea. Iya. 5 poin sama MU. Manchester United. Iya. Fans MU sekarang kalau ngelihat Liverpool gini, Pul, mana lu Pul? Iya, latar dibalikin lagi. Kadang-kadang kan suka begitu kan? Iya. Tapi ini pekan kedua rame, terutama juga sebenarnya ada laga cukup seimbang antara Spurs dengan Newcastle United. Iya, itu. Cuma dua tim ini kadang lagi sakit ya. Iya. Tapi berbahaya juga buat Spurs loh, Dev. Ini kalau dia nggak hati-hati dia bisa kegeret ke bawah itu. Ya nggak apa-apa sih, kalau gue ke bawah aja sekalian gitu loh. Biar sih gitu. Ya nggak apa-apa, biar nyomot pemainnya enak kan, murah-murah nanti. Emang selalu ada yang doanya begitu ya dari lo tuh ya selalu. Ya? Sama biar nanti predikat untuk Big Six udah nggak ada Tottenham Hotspur, ya udah. Berarti bukan the Big Six dong? Ya apa kayak nanti ntar ada klub baru lagi atau apa gitu loh maksudnya Bang DJ. Udahlah nggak sudi, kita Big Five juga ada Tottenham Hotspur di situ. Gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, itu Szoboszlai kan kemarin kartu merah. Nah, kenapa nggak golnya disahkan ya? Kalau gue jadi City, udah nih nggak usah kartu merah, sama-sama main aja, tapi gue menang 3-1. Itu juga jadi perbincangan juga sih. Jadi perbincangan juga. Nggak, maksudnya itu bukan kayak advantage gitu ya? Harusnya kan gitu kan, ibaratnya ya bahasa awamnya pilih salah satu gitu loh. Kalau misalkan kalau misalkan gol, yaudah pelanggarannya diputuskan nggak kartu merah atau yang lebih ringan gitu, kayak foul biasa aja, kayak kartu kuning tapi golnya tetap gitu. Iya. Tapi ini kartu merah jadi golnya nggak jadi. Gue kurang terlalu paham sih. Mungkin nanti kita tanya komisi wasit ya. Benar, itu dia. Kan? Gue juga nggak perlu. Takutnya atau ada yang tulislah di komen tuh. Takutnya kenapa ya? Salah menafsirkan Bang DJ. Salah menafsirkan. Iya ya? Benar. Salah paham ya. Ya ntar semoga Sobat Akademik bisa bantu di kolom komen lah. Ya, yang jelas tengah pekan match week ke-26 akan bergulir. Betul. Iya kan? Apakah King MU OTW menuju 5 beruntun? Tapi yang jelas persaingan Arsenal dan Manchester City tetap panas. Iya kan? 6 poin sih masih bisa lah ya. Oke, itu. Bentar dulu. MU bisa juara nggak kira-kira? Secara hitung-hitungan masih bisa. Hitung-hitungan ya? Iya. Gue mesti tanya sama ahli hitung-hitungan gitu. That's simple. Udah, kita makan siang dulu ya. Makan siang dulu. Jangan lupa tengah pekan ya, Rabu dini hari ya, atau Kamis dini hari lah ya, pertandingan ya. Kalau nggak salah dimulai dengan Chelsea Leeds United deh. Dimulai sama Spurs Tottenham. Spurs sama Newcastle. Oh, Spurs sama Newcastle. Iya, bukan Chelsea sama Leeds United. Itu juga Everton. Abis itu gua kenapa ngeliat lo kayaknya Chelsea kalah ya? Kenapa emang? Nggak tau, kayak Chelsea kalah nih. Nah. Kita lihat aja nanti. Oke. Udah Bang DJ, kita makan siang dulu. Sambil baca harian Kompas dan juga Kompas ID Bang DJ. Betul. Karena sama di situ ada perjuangan tim futsal Indonesia ya. Sudah ada di kolom olahraga atau kolom sepak bola dari harian Kompas dan juga Kompas ID. Tapi tetap stay ya pelatih ya. Tetap stay ya. Tetap stay, tenang aja. Udah berkesinambungan gitu kan. Oke, segitu dulu Sobat Akademik. Thank you. Sampai jumpa di edisi Halftime selanjutnya. Bye-bye guys.